Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa kembali bersama Arjeta Farm. Meskipun ini channel peternakan, tetapi saya tidak bisa terlepas dari melaporkan profesi pekerjaan guys. Karena apa ya? Karena kita itu harus terbuka. Jangan melihat satu bidang saja zaman sekarang. Kita harus bisa mempelajari yang lain guys, biar ada manfaatnya gitulah. Nah gini guys, ini saya mau membicarakan mengenai kalau misalkan dari kalian pingin menjadi tukang servis HP atau komputer guys. Nah kalau bisa mengikuti, insya Allah akan bisa menyervis HP. Begini guys, peraturan pertama, kalau pingin bisa nyervis itu, yang pertama kita harus tahu dulu basic daripada alat-alat elektronik guys. Seperti misalkan satu tahanan itu fungsinya untuk apa, kemudian dioda fungsinya untuk apa, terus kesananya elko, terus ya kayak trapo dan sebagainya kita harus tahu dulu. Nah, tahu secara fungsi dan tahu bentuknya dulu. Nah, setelah itu kita kemudian pengenalan mengenai bagaimana penggunaan alat ukur, yaitu seperti ini nih. Nah, ini namanya apometer guys. Kalau sudah bisa apometer, nah di sana ada fungsi-fungsi kayak mau mengukur ohm, tegangan, voltase gitu ya, atau misalkan positif negatif untuk mengukur barang-barang elektronik. Kan barang elektronik itu selalu ada kakinya dua, misalkan kan ada negatif positif. Kalau kakinya tiga, misalkan ada basic, emitter, kolektor. Itu ada yang berbentuk IC, misalkan kan kakinya banyak. Kenapa? Nah, dipelajari dulu guys yang kayak gitu. Nah, setelah tahu alat ukur, kita harus tahu jalur-jalurnya guys. Kayak begini misalkan, jalur positif kan ada, jalur negatif juga ada. Nah, kelihatan itu kalau dipelajari itu kelihatan guys. Kalau misalkan jalur positif sebelah sini terus ke positif, terus ke negatif sama. Nah, mungkin kalau pingin up to date nya kita harus punya guru guys. Paling cepat kita harus punya guru guys, tempat bertanya guys. Di samping YouTube lebih baik kita harus guru ada. Soalnya apa? Elektronik itu kalau salah fatal guys, bisa ngebleduk guys, seperti bom. Nah gitu guys. Nah kemudian pengenalan alat-alat seperti hot air itu gunanya untuk apa, hot gun jarang dipakai ya, hot air paling guys. Yang solder uap itu guys, ya kayak gini nih bentuknya nih. Nah ini ada juga volume untuk panasnya, tingkat kepanasannya kita belajar aja gitu guys. Nah, kemudian ya belajar dulu. Nah, setelah itu kita harus pengenalan software guys, software HP. Misalkan kalau untuk mengukur apakah HP kerusakannya bagian apa, kita langsung kan biasanya diperiksanya pakai laptop misalkan atau pakai PC guys. Kemudian kita cek misalkan apakah memorinya rusak atau enggaknya, atau kena misalkan BIOS mati dan sebagainya, itu diketahui guys. Dan ada softwarenya guys, kayak software gitu diinstal biasa. Pokoknya kalau mau belajar guys, ini sebenarnya nggak susah guys. Saya ini kata yang ahli dalam bidang penyervisan guys, udah lihai ini. Ini namanya Ato guys, alamatnya di Pagaden. Di Pagaden guys, namanya Ato nih. Sisi lain dia itu tukang servis guys, tukang servis, pemain keyboard guys. Grupnya itu pokoknya tenar guys, mantap lah. Kalau mau keyboard juga bisa datang nih guys, di request, bisa di request di nomor saya bisa kalau mau ini. Tapi kan sekarang mah nggak membahas keyboard guys, membahas penyervisan nih. Kalau pengen nyervis ya untuk daerah Rancakek, Cicalengka, Cileunyi mah bisa lah ini guys. Ya mah alhamdulillah nih orangnya jujur, nggak nipu-nipu alias akal-akalin dengan harganya mahal dan sebagainya, tidak guys. Insya Allah guys, orang itu
dilihat dari ininya guys. Kalau ya sebelum apa-apa lihat dulu orangnya, kelihatan. Kalau orang yang jujur mungkin ya tidak neko-neko guys. Kalau kita ruksaknya itu ini ya pasti hanya itu kita bayar gitu guys. Normal aja lah. Enggak sistem ya banyak kan tukang servis yang misalkan modalnya cuman dibuka aja meledak 100.000 guys. Nah kalau itu hanya satu kalian guys, tidak akan manjang gitu guys. Nah jadi pokoknya kalau mau bisa nyerpis itu kan pertama kita harus pengenalan dulu guys. Peralatan harus tahu fungsi-fungsinya kayak tadi ya. Dan memang kelemahan tukang servis itu kita itu harus belajar seumur hidup guys. Soalnya yang namanya alat produk kan terus baru. Setelah baru kan beda-beda sistemnya lagi. Misalkan dalam segi pengecasan kan ada yang langsung ke HP-nya lewat mana. Jadi ruksaknya itu mungkin sama, misalkan ruksaknya di pengecasan misalkan, tapi kan yang kena itu mungkin IC-nya berbeda-beda karena jalur HP itu beda merek, mungkin beda-beda, tapi tetap kalau dipelajari itu ada guys, basic-basicnya harus ke sini, harus ke sana gitu guys. Saya ini bicara karena saya udah menginterview ahlinya guys. Jadi intinya bisa dipelajari guys. Yang pertama yang penting kita cinta dulu lah ke hal-hal elektronik, pingin bisa. Nah insya Allah guys gitu guys. Jadi apalagi ya, nah dalam hal mungkin yang namanya kegagalan ya pasti ngalamin lah. Kayak misalkan kita beli spare part, setelah dimasukin bukannya hidup malah mati, kayak ya gagal gitu guys. Itu pasti ada, tapi ada pelajaran kalau yang namanya gagal gitu guys. Justru kalau gagal teh lebih mantap gitu guys. Kalau gagal kita pelajari, tapi tetap kita memang harus paham melangkah ininya. Kalau misalkan keruksakannya ini kita itu sebenarnya udah jalurnya udah mengarah paham gitulah, pasti insya Allah itu HP bisa diperbaiki katanya gitu guys. Jadi memang entong kokolot begok gitu guys. Jadi harus tahu dulu ya, belajar gitu guys. Nah kalau udah mahir guys, lumayan guys, saya lihat juga guys, kontrak 50.000, buka 30.000, padahal modalnya cuman ya gitu aja guys. Memang nyervis cuman lumayan gitu guys, bukan memang harus segitu bayarannya, cuman bedanya kan kerjanya nyantai sambil duduk, nggak kayak maaf ya misalkan kuli panggul kan kita harus benar-benar capek bener guys ya, panas kan, harus makan karena capek keluar tenaga. Nah kalau ini udah pakai keterampilan enggak guys, kadang saya nunggu juga 200.000 sebentar guys. Kayak barusan nih ada yang menggantikan IC tuh, IC apa gak tau lah, MMC, sebentar bayarannya 250 guys. Tapi saya cek di Shopee memang mahal gitu. Jadi memang nggak nipu guys, asli guys. Nah jadi barangkali misalkan saya pengen bisa nyervis HP, pasti bisa guys, dijamin 100%. Tapi kalau pengen cepet bisanya, punya guru lah. Punya guru, nggak punya guru mah lewat YouTube aja mungkin bisa, cuman nanti banyak korban guys. Kayak saya juga pernah dulu itu nyolder, katanya bagus, mantap, lagu ngobrol nggak beledak guys. Ternyata elkonya kebalik guys. Tadinya nantinya rangkaian paralel, saya belum tahu dulu paralel disambung sama seri disatuin ya, intinya jadi kebalik, ngebeleduk gitu guys. Tapi ya, akhir katanya jadi bisa juga ya. Segitu guys, mudah-mudahan ada manfaatnya guys. Selamat berjuang guys, jangan banyak tiduran guys. Kali ini sekarang mah dunia 2023 mah tidak ada tiduran guys. Kita berjuang dan bekerja dan berkarya sesuai keterampilan dan kecintaan masing-masing kepada produk-produk internasional. Ya ngacapruk guys, mudah-mudahan jadi intro untuk berkarya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.